Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Silakan untuk mengkondisikan, segera duduk, termasuk sahabat-sahabat Banser. Sembrite cangkeme ramuni wae. Mas Banser lenggah mawon. Duduk saja semuanya. Mas lenggah mawon. Yakinlah mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir sebagai pejabatnya. Lah bunti bupati nih. Pak Bupati korake tok. Pak Kepala Dinas, lah ngopo ngadeg meneh. Oh, Pak Bupati rawuh. Ora kat mau lho. Oh, saking Surabaya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehat Pak Bupati? Sehat. Ringan. Yang dulu. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati, para kepala dinas,
Kamu tim sukses ya? Kok duduk langsung bisik-bisik, Gus ada anggota DPR. Kamu dibayar berapa? Jajaran Musbida, Bapak Camat, Pak Lurah, Dukuh RT RW yang saya hormati, panitia pengajian dalam rangka peresmian Musola Miftahul Ulum SDN Tungkulrejo, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Apa rambuh Pak Bupati, peresmian musola yang datang segini banyak orang. Tepuk tangan untuk panitia. Kamu panitianya? Nggak usah bangga, dia datang bukan karena kamu tapi karena aku. Bapak Ibu warga masyarakat Ngawi rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat kembali bertemu dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Minum kopi dicampur susu. Hai orang Ngawi, I love you. Yakinlah pertemuan malam hari ini semuanya atas skenario Allah. Maka saya meyakini yang memudahkan akan dimudahkan. Amin. Yang menolong akan ditolong. Yang menghidupi akan dihidupi. Maka semua yang hadir saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Yang susah dibahagiakan. Yang sedih disenangkan. Yang jomblo segera dinikahkan. Pak Bupati dan Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, ini kamera-kamera di depan yang besar-besar ini kru saya dari TV Jakarta. Karena acara ini insya Allah akan disiarkan besok hari Sabtu atau Minggu, setiap minggu 2 kali dalam acara Jalan Dakwah Gus Miftah setiap jam 12 siang di BTV. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan mohon doanya Pak Bupati, alhamdulillah acara Jalan Dakwah Gus Miftah menjadi salah satu nominasi acara non talk show yang akan mendapatkan award dan penghargaan dari KPI, Komisi Penyiar Indonesia. Akan diumumkan besok siang, mudah-mudahan menang, amin. Maka Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, karena ini disorot kamera, yang mau dandan silahkan dandan dulu. Tapi nggak usah Bu, di depan sini saya lihat alisnya sudah kayak galengan. Bapak Ibu dan para pemirsa BTV yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah tapi dia tidak pernah meninggalkanmu. Itu tema kita malam hari ini. Coba sekali lagi diingat-ingat. Jangan pernah kau hitung berapa kali seseorang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi hitunglah berapa banyak kamu mengecewakan Allah tapi dia tidak pernah meninggalkanmu. Ibu bapak yang saya muliakan, seringkali dalam hidup ini kita menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu punya masalah keuangan, pengen menikahkan anaknya, pengen mantu, nggak punya uang. Mohon maaf, kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang. Yang diingat-ingat hanya 2 hal. Yang pertama sertifikat, yang kedua BPKB. Bagaimana caranya sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadaian. Apa Bu slogannya? Menyelesaikan masalah tambah masalah.
Kalau Pak Bupati slogannya harus menyelesaikan masalah, rausah kakean pola. Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah kemudian kenapa hidup kita itu harus diatur oleh hati, bukan oleh akal. Itulah kenapa ayat yang diterimakan oleh baginda Nabi pertama kali adalah Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Saya sering guyon sama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Terakhir saya guyon sama teman-teman Muhammadiyah di acara forum silaturahim ketua umum partai politik di Jakarta bersama Bapak Presiden. Kebetulan sebelum Presiden datang yang ceramah Sekjen Muhammadiyah Profesor Abdul Mukti. Kemudian setelah acara inti saya diminta ceramah dan imam sholat duhur tanggal 3 April 2023 awal Ramadan. Maka tanggal 3 April jam 12 siang mohon maaf iki wong desa ana drone malah ndangak, goblok. Kamu diem saja biar kelihatan natural, malah ndelongop. Keceplokan drone malah merongos cangkemmu. Natural, diam saja dari atas. Nanti gambarnya bagus. Malah ndelongop ngene. Malah dikira helikopter ya kong. Tanggal 3 April saya diminta datang ke Jakarta. Pak Presiden Jokowi mengumpulkan ketua umum parpol. Saya diminta untuk imam sholat, kemudian tausiah, tepatnya sholat duhur. Maka jam itu jam 12 siang selama 5 menit Pak Bupati mohon maaf, Indonesia dalam genggaman saya. Karena pimpinan Pak Jokowi saya alih. Kenapa? Saya ambil alih. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi ngikut apapun yang saya lakukan. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bisolah, luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, siap Gus, bagus. Bilang. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya ruko, Pak Jokowi ikut ruko. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Setelah saya salam, langsung saya bilang cie mano cie gitu. Mungkin Presiden jawab cuaks gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau cerita bagaimana kemudian kita sering menomorduakan Allah, tidak menjadikan Allah sebagai prioritas. Selalu saja Allah kita nomorduakan. Maka hari ini Anda akan saya kasih resep bagaimana hidup kita bisa menjadi bahagia apapun posisi, pangkat dan jabatan kita. Jadi bupati bisa bahagia tanpa harus ngiri dengan jabatan lain. Jadi DPR bisa bahagia, jadi camat bisa bahagia, nggak jadi apa-apa juga bahagia. Kenapa? Karena belum tentu orang punya pangkat dan jabatan itu bahagia. Contohnya kemarin seorang menteri kemana-mana dikawal pakai mobil polisi. Masuk mobil pintu dibuka, keluar mobil pintu dibuka, masuk toilet pintu dijaga, bahkan mungkin sekalian dicewoi. Tapi ternyata tidak menjamin bahagia, mungkin karena merasa kurang. Yang terjadi korupsi, makan uang rakyat 8 triliun, ditangkap sama jaksa agung. Anda tahu uang 8 triliun itu kalau untuk beli dawet dapat berapa? Orang Sengawi bisa renang semua. Gula 8 triliun gitu ku gedang goreng gimbalang asu melebu UGD. Maka saya sering bilang apa? Jangan minta kaya, tapi mintalah cukup. Karena banyak orang kaya hatinya tidak merasa cukup.
Jangan minta senang, tapi mintalah tenang. Karena banyak orang senang hatinya tidak tenang. Contoh, orang yang sering saya temui di klub malam, di tempat-tempat karaoke, mereka karaoke di dalam room karaoke senang, tapi hatinya was-was. Mangku Puro senang, tapi hatinya was-was, takut ketahuan istrinya. Nah, kalau pengajian ini insya Allah Anda datang senang dan hatinya tenang. Amin. Makanya walaupun duduk ala kadarnya seneng, kayak ibu-ibu di depan saya, subhanallah, senengnya minta ampun, nggak pakai tikar, duduk kaki ini diselonjorke kayak ning pantai, lungguh ning ngarepe kiai, di depannya Pak Bupati tungkae selonjorke, orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Tapi jangan salah, muslimat, beliau nggak pakai baju muslimat pun saya tahu beliau muslimat. Dari mana? Dari baunya. Karena kalau fatayat biasanya baunya parfum, muslimat balsem. Nah, apapun posisi kita harus bahagia. Toh yang kita mintanya bahagia kok dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Orang hasanah itu harus bahagia. Wa fil akhirati hasanah. Kebahagiaan juga di akhirat. Wa qina adzabannar. Maka bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah merupakan syarat dari wa qina adzabannar. Dijauhkan dari siksa api neraka. Iqra bismi rabbik. Tadi pas Pak Jokowi selesai sholat, saya tausiah, ada Pak Mukti, saya bilang, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Waktu itu saya bilang, NU dan Muhammadiyah itu bedanya satu, kalau anaknya Kiai NU dipanggil Gus, anaknya Ustadz Muhammadiyah dipanggil guys. Kalau NU Gus, Muhammadiyah guys. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Iqra itu lebih kepada orang Muhammadiyah, bismi rabbik itu lebih kepada orang NU. Maka saya bilang, lak wong NU kuwi biasane gede atine, yen kanca-kanca Muhammadiyah biasane gede akale kok ndase goblok kae. Ndase. Nah, maka orang beragama itu tidak diatur oleh akal tapi oleh hati. Itulah alasan kenapa banyak ajaran agama yang tidak rasional, tidak masuk akal. Waktu itu sahabat saya Mas Dedi sebelum masuk Islam kan bertanya, Gus, kenapa tidak semua ajaran agama bisa diterima oleh akal? Jawabannya adalah, kalau semua ajaran agama bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang cukup kuliah saja, nggak usah beragama. Justru uniknya agama karena banyak ajarannya yang tidak bisa diterima oleh akal. Saya kalau berbicara dengan orang-orang seperti Mas Dedi ini, Bapak Ibu, itu sama ketika saya harus ceramah di Belanda. Semuanya menggunakan kekuatan akal. Sekarang di Belanda Pak Bupati lagi tren orang menjual gereja. Alasannya apa? Karena mereka tidak percaya dengan agama. Kalau orang tidak percaya dengan Tuhan itu namanya ateis. Orang percaya dengan Tuhan tapi nggak percaya dengan agama namanya agnostik. Dan sekarang banyak orang tidak percaya dengan agama tapi percaya dengan Tuhan. Padahal mohon maaf, agama itu jaminan. Agama itu dari bahasa Sanskerta, itu tidak, gama berantakan. Artinya apa? Orang beragama hidupnya harus teratur, tidak boleh berantakan. Bupati punya agama, maka menjadi bupati bagus, tidak berantakan. Lurah punya agama, insya Allah jadi lurah bagus, tidak berantakan. Ciri lurah yang tidak berantakan, nggak ikut-ikutan demo ke Jakarta minta perpanjangan masa jabatan. Lurahnya sini kemarin ikut demo apa enggak, Bu? Ikut, malah provokatornya. Nomor 1. Jamaah saya kan banyak lurah-lurah, saya tanya, Anda ikut demo? Iya Gus, kenapa? Minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya apa? Gus, kalau pilihan lurah terlalu dekat, terlalu cepat, itu nanti muncul konflik, banyak warga yang kelahi gara-gara beda pilihan. Pret.
Kalau pengen warganya nggak konflik, aman, ayem, adem, tentrem, kamu nggak usah minta perpanjangan masa jabatan. Cukup pengajian undang Gus Miftah, betul? Kan ayem. Saya tahu kenapa lurah itu minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya bukan menghindari konflik warga, tapi karena modalnya belum balik. Ini Pak Lurah ini. Oh ini Lurah ini. Nganggo baju banser demo lurah ngisin-ngisin. Tak pikir banser Bruno lurah. Sudah Pak Lurah, Pak Bupati saja cuma 5 tahun 2 periode, lurah 6 tahun 3 periode, kok masih kurang. Saya kadang-kadang heran, katanya lurah tuh gajinya kecil, nggak asik, kok minta perpanjangan? Lucu. Lurah itu pokoknya ngabdi saja Pak Lurah. Insya Allah kamu akan masuk surga karena pengabdianmu, amin. Lurah yo nyambi mancul yo pantes kok. Ingat Pak Lurah, lebih baik tangan kamu kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan kamu bersih tapi hasilnya kotor. Betul? Nah, maka hari ini saya ingatkan sebagai bentuk evaluasi, kenapa selama ini hati kita jauh dari Allah, padahal yang mengikat kita dengan Allah itu adalah hati. Itu mungkin yang dimaksud dengan qalbun mu'min baitullah. Baik buruknya seseorang tergantung kepada hatinya. Kalau di dalam hatinya ada Allah, ketika yang dia lakukan bertentangan dengan hati, pasti tidak akan pernah diikuti. Itulah alasan kalau mbak-mbak ditanya sama ibunya, "Mbak, mau nggak kamu saya nikahkan dengan dia?" "Sebentar Bu, tak tanya hati nurani saya dulu." Tanyanya pasti kepada hati. Kenapa? Karena hati ini nggak bisa dibohongi. Maka ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, hei Kanjeng Nabi, mahwal ismu?" Dosa itu apa? Al ismu mahaka fi sadrika wa karita ayatoli alaihin nas. Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu merasa tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat oleh orang. Jadi kalau kita Pak Lurah berbuat sesuatu kok hatinya tidak nyaman, itu pasti dosa. Pejabat korupsi, hatinya nyaman Bu? Enggak. Suami selingkuh, hatinya nyaman Bu? Enggak. Istri neko-neko, hatinya nyaman Bu? Enggak. Kalau orang berbuat dosa hatinya nyaman, jelas berarti dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa. Kalau coba-coba pasti hatinya tidak nyaman. Ayo Kang, ketua panitia, gue mlebu ning room karaoke, hatimu nyaman apa ora? Ora. Wedi konangan bojomu. Oh, ora karaoke wedine ram. Kamu berarti termasuk pasukan istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ya. Kalau Pak Lurah ini maunya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi ngimpi. Nah, sebaliknya ketika Nabi ditanya, "Ya Rasul, mahwal bir?" Kalau kebaikan itu apa wahai Nabi? Al birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi kalau dosa itu perbuatannya membuat hati kita tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Saya kasih contoh Pak Bupati, saya pengajian di lokalisasi itu sekarang jam 7 sampai jam 9. Mbak-mbak PSK yang ngaji sama saya, seluruh rumah bordil itu tidak boleh buka dasar sebelum pengajian selesai. Semua tutup. Kok saya baru pengajian ada tamu datang, kira-kira tamunya sembunyi apa ikut pengajian? Sembunyi Pak. Kira-kira sembunyi apa malah bengok-bengok? Sembunyi. Kenapa? Malu ketahuan sama Gus Miftah. Begitu saya pengajian tamunya datang mereka sembunyi. Waduh, cek pengajian aku izin delik. Orang mungkin Pak saya pengajian ada tamu datang nyari PSK teriak-teriak, "Gus, aku mau ngelonte." Nggak mungkin. Sembunyi. Kenapa? Malu. Makanya kenapa maling itu sembunyi-sembunyi? Karena satu malu, dua takut ketahuan. Maka disebut maling, manusia dibalik aling-aling. Kenapa Bu? Gus Miftah kalau ngomong londe fasih ya? Kan aku kiai ini. Kalau yang masuk lokalisasi saya nggak akan dicurigai, tapi kalau Pak Oni dicurigai. Kayak ngopo bupati ini? Kalau yang masuk ketua panitia, oh jelas golek kroto.
Apa kuwi kerutuk? Pakan manuk. Manuk sapa? Manukmu. Maka jangan sampai kemudian hati kita bermalas-malasan untuk mencari hidayah, karena hidayah itu bisa tercerabut kapanpun, bahkan termasuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang dianggap ulama. Seperti dalam sejarah disebutkan Bal'am bin Bahuro, musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Dia seorang ulama besar, tapi matinya dicabut hidayahnya oleh Allah. Sahabat Nabi Ubaidillah Al-Jahsi yang menemani Nabi hijrah, hidayahnya dicabut oleh Allah. Cangkome es teh fasih banget es teh. Bakul es itu kamu sabar, cepat atau lambat pasti cair. Es teh. Ning cangkeme bakul iki keren ya. Kiai ngaji nganggo mic kadang-kadang lasik blebet-blebet suarane, kok bakul es teh nganggo mic banter es teh. Sapa kuwi? Muga-muga sing bakul payu kabeh. Aku ki ngerti kok awakmu ki ratuku ora kok mergo ora ngelak. Mergo ora duwe duit. Santai mawon. Hari ini yang datang minta doa saya doakan. Amin. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Bapak Ibu yang saya muliakan, terus bagaimana kiranya supaya kita dekat dengan Allah, taqarrub ilallah? Harus ada upaya. Maka coba hari ini saya akan berbicara 4 hal. Penyakit sekaligus obatnya. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini evaluasi untuk diri kita sendiri. Kan kemarin puasa nih. Sekarang setelah selesai puasa, bulan Syawal, bulan bar Syawal apa? Selok. Kemarin kita dilatih puasa, selesai puasa nggak ngefek sama sekali. Kita kembali lupa dengan puasa. Bu, kalau saya istiqomah bu, saya kemarin 10 hari sakit Pak Bupati, tapi saya tetap ngaji. Makanya kenapa suara saya ini serak banget, karena saya sakit. Saya pulang dari Hong Kong, langsung ke Bengkulu, keliling Jakarta, langsung Pantura, badan saya capek, saya sakit, tapi saya nggak berhenti. Dan alhamdulillah walaupun saya sakit, saya masih puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dalam keadaan sakit. Karena saya punya cita-cita, saya itu pengen mati pas dalam keadaan puasa, pas pengajian. Kan keren. Jadi kalau saya sakit kayak gini, tahu-tahu Israel datang ke Tungkulrejo. Diumumkan di masjid-masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Pak Lurah umpamanya. Tapi saya yakin Pak Lurah ini orang baik. Maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Aku dingin. Enggak mas, enggak di acara-acara kayak mereka. Lah pengen cepet payu udah disuntak ke lah ya cepet. Bro. Ada 4 hal yang akan menjadi evaluasi saya malam hari ini. Tapi sebelumnya ada Pak Bupati, nggak enak saya kalau nggak sambutan. Pak Bupati, saya minta sambutan maksimal 3 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Milih mikile, Pak Bupati sambutan. Mambotan sambutan rian. 3 menit kan lumayan Pak Bupati. Jumeneng Pak Bupati. Ibu-ibu lebih suka Pak Bupati duduk apa berdiri? Diri. Itulah Pak Bupati perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Monggo Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun ngawian senantiasa ramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du.
Hadratul Taramin, para alim ulama, para masyayikh, para sepuh ini sepuh, wabil khusus Gus Miftah yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Budi Sulistiono, Pak Kanang, Mbah Kung, tepuk tangan kagem Mbah Kung. Kita matur nuwun rawuhnya. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Kepala OPD pemerintah Kabupaten Ngawi yang hadir, Pak Camat, seluruh Forpimcam Kecamatan Padas, Pak Lurah, seluruh perangkat, panitia, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Malam hari ini kita bisa bersilaturahim, semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu rintangan apapun. Amin. Salawat salam senantiasa terlimpah curahkan pada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terus diberikan semangat dan istiqomah menjalankan seluruh syariat dan sunnahnya sehingga kita benar-benar layak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang pertama tentu kami matur nuwun sangat atas undangan bisa silaturahim kalian Bapak Ibu sedaya pirawuh ingkang luar biasa. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Inilah sejatinya silaturahim, ketemu, bertatap muka langsung, mengetahui kabar dan seterusnya. Karena di era teknologi informasi ini kalau kita tidak bijak, ya, kata Gus Miftah, kita harus bijak menggunakan teknologi informasi. Karena akhir-akhir ini ya, dengan medsos, dengan HP yang seharusnya mempermudah untuk komunikasi dan silaturahim, jadi malah merenggangkan. Karena dianggap dengan mengirimkan pesan di media sosial itu sudah menggugurkan esensi dari silaturahim. Nah, biasanya kemarin waktu puasa menjelang lebaran mesti ada chat WA dikala tangan tak sempat menjabat, ya, dikala kaki tak mudah untuk melangkah. Nah, ditakoni riyen Pak Bupati, itu minta maaf apa stroke? nah, ciri-ciri stroke hati-hati kata Gus Miftah. Nah, esensi silaturahim ya sejatinya bertemu, menanya kabar, kita tahu keadaan saudara kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, dan akhirnya tumbuh empati bagaimana kita saling menghormati, saling membantu dan seterusnya. Dan kami juga patut bersyukur ya, kesempatan malam hari ini dalam rangka peresmian musola SD Tunggul Rejo menghadirkan Gus Miftah, kita bisa bersilaturahim, bertemu, bertatap muka. Semoga apa yang menjadi niat baik untuk panitia takmir musola, keluarga besar SD Tunggul Rejo, juga sekaligus seluruh keluarga besar Desa Tunggul Rejo senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah SWT. Niat yang baik, semuanya diparingi sehat, panjang umur, rezekine kathah barokah sedaya, putra wayahe soleh-soleh sedaya, utangi lunas kabeh. Mungkin itu, kenapa Bu? Oh, bantuannya cair. Ese wau lho sing cair. Kami mewakili rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Ngawi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, meskipun sudah bukan masuk Syawal, tapi
mohon maaf lahir batin itu kita sampaikan kapanpun, dimanapun. Lah kami dalam berucap, bertindak laku, memiliki kebijakan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami pribadi mewakili rekan-rekan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita senantiasa berdoa semoga kita diparingi umur panjang yang barokah. Fa insyaallah bertemu Ramadan di tahun depan. Allahumma amin. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun sekali Gus Miftah atas waktu kita bisa bersilaturahim, dan semoga pemerintahan Kabupaten Ngawi ke depan lebih maju, lebih top markotop lagi, ya, karena Mbah Kung, Pak Kanang ini juga 2024 ya, nyuwun donga pangestu panjenengan semuanya. Kita insya Allah punya keterwakilan nanti di DPR RI. Ya, Mbah Kung ini nanti akan maju DPR RI, nanti komplit kalau kita untuk kegiatan-kegiatan program-program pembangunan ke depan. Ini kalau ada keterwakilan kita di DPR RI, ini Kabupaten Ngawi tambah komplit, tambah luar biasa, cepat, enten jalan tol ini ku maksudnya. Cepat, dan insya Allah apa yang menjadi niatan ya membangun Kabupaten Ngawi yang baldatun thayyibatun warupun ghafur senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kurang mohon maaf, nasru minallah wa fatun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian saya juga mohon dukungan, saya mau nyalon presiden Republik Sarkem ya. Ya selawatan dhisik ya. Sak durunge tak lanjutke. Cekel mikir gue ramongan mangane cangkeme. Narasangone panitia gampang, njaluk Pak Oni. Ana caleg kok njaluk caleg lho ya ora apa-apa. Apa? Njaluk apa? Awet ngasar. Sing takon sapa? Wis niki tak kayak isi dhisik men wong Ngawi tetap menjaga kekompakan, tidak boleh bermusuhan walaupun beda ormas, beda pilihan. Setuju? Termasuk ini menjelang pemilihan legislatif, nggak usah gontok-gontokan. Mau pilihan presiden, nggak usah gontok-gontokan. Presiden kita ke depan pengganti Pak Jokowi sudah tertulis di Lauhil Mahfud, betul? Mungkin sekarang di sana tulis calon presiden Republik Indonesia Miftah Maulana Habibur Rahman. Kok kowe ngene ta? Kan rong tahu Indonesia duwe presiden gondrong kaya aku. Masa presiden rupanya kaya ngene ya ora pantes. Sebab ora kena kisruh. Ya padha karo Pak Oni dadi bupati niku lak wis tinakdir. Nggih napa mboten? Kayak Pak Lurah melu demo ning Jakarta, kuwi karepe dhewe ra tinakdir lah kuwi. Saya ditanya, kalau Gus Miftah besok nyoblos siapa? Jelas saya nyoblos istri saya. Aku ki pengen ngombe kopi, tapi kopimu adem, sing panas ngono lho, Cuk. Ngono. Kopi yo adem. Panitia iki sing kurang ya wirawiri ra lungguh ning kene wae malah nampang wae. Anak buahmu kandhane njeluk kopi panas. Sampun ndi kok sampun durung kok sampun iki lho. Niki kagem Pak Bupati mawon, dereng tunjuk Pak Bupati monggo Bupati. Oi panitia kopi panas, Cuk. Saya tak isi persatuan dhisik. PNU Muhammadiyah KPI Sakur nggih. Butuh pilihan kompak nggih.
Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Sing kono ki mbok yo amin. Wis telat malaikate minggat yo. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyate berkah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ibu-ibu muslimat sing tungkae selonjorke kuwi. Bapak NU, Ibu Mus. Wong sakmene mbane lho 5. Rani niat. Sing bengoke bandar tak dongake utange lunas. Senajan dorong sang lunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Bapak NU, Ibu Mus. Kakang Ansor, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa rahmat goblok. Berkat wargane Pak Bupati sing dipikir. Pilih rahmat apa berkat? Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Ya Allah. Wis disolawati, aku mau ana drone mun di drone kan mabur tak selawatan. Ben nyampluk. Coba HP-ne duripke. Sing go HP duripke. Aku pengen ngerti sing wong teko sepira. Oi, duwe HP apa ora? Sing ora duwe HP ngangkat sikil ya. Semuanya HP diangkat, flashnya dihidupkan. Kita buat Ngawi malam hari ini bersinar. Mudah-mudahan Padang secerah masa depan Indonesia. Amin. Semuanya diangkat HP-nya, Bapak Ibu. Oi, kono diangkat. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Semuanya diangkat. Mana diangkat dulu. Sing ngangkat HP kancane Gus Miftah, sing ora ngangkat kancane Samsudin. Napok ra. Semuanya diangkat. Iki ngene iki. Nanti digerakkan ke arah kanannya masing-masing terlebih dahulu. Semuanya diangkat nanti dulu. Nanti digerakkan ke arah kanannya masing-masing terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala. Ayo bareng-bareng sing luwih banter. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saya ulangi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Semua akur jaga ukhuwah,
Indonesia makmur. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedela bobo asor apes ino awan bengi do suraya. Bodo asor apes ino awan bengi do suraya. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi yang lebih keras bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Tuku roti ning tengah kutha. Kat mau ngaji kopine ra teko. Oh nembe teko. Dirasani baru teko. Masya Allah Pak Bupati, sangit. Alhamdulillah. Desa apa iki mau kene iki? Tunggorejo. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah mangan dongsu najan gagah gaweane demo. Oh, njeluk diganti Pak Lurai. Oke, diganti. Tunggorejo ngundang Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Malah malah cangkeme iki lho malah cilik ngawur. Oh, tenan. Ora bahaya tah. Ono gajah adus ning kali.
Ana Gus Miftah ngaji bareng bupati. Apa meneh? Ning tengah kali ana iwak gedhi, bupati ngawir atau ngundang aku ngaji. Mangan gorengan ning tengah lumpang, ngaji pisan kok malah numpang. Ana lumpang ning tengah desa, bupati numpang ngaji ning Tungkul Rejo. Ana lumpang dinggo mangan gorengan, sekali numpang ora melu urunan. Oh kadaki amba. Pak Bupati ini batin karo kakung kiai ini dancuk. Insyaallah. Dolan ning sawah terus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Pak Bupati ini gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jaluk diajari ngaji kok rabi. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep Semarang kaline butek, sing disayang matane. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita teruskan tadi evaluasinya. Saya pengen jangan sampai karena cinta kita pada dunia melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mengatakan apa Bu? Ingat, lebih baik kita kehilangan dunia untuk Allah daripada kita kehilangan Allah untuk dunia. Lebih baik kita kehilangan jabatan untuk Allah daripada kita kehilangan Allah gara-gara jabatan. Jomblo, lebih baik kamu kehilangan wanita untuk Allah daripada kamu kehilangan Allah gara-gara wanita. Wirungane jomblo-jomblo wi. Jomblo itu free hatin. Oh jomblo itu freelance cangkemmu, freelance. Free hatin kok. Santai ada li. Cinta adalah ketika kamu yakin bahwa dirimu telah melupakannya, kamu masih menemukan dirimu peduli padanya. Oh, itu namanya cinta. Ngono laku bu kopi njaluk dhisik, lah bupati ra njaluk teh diwenehi. Memang gitu Pak Bupati, kadang-kadang hidup itu jangan selalu ngopi, kadang-kadang ngeteh. Supaya kita paham, hidup itu tidak hanya pahit, tapi ya sepet kaya rupamu. Sing saset disuntak lho Le. Men gambarku TV ra rusak mergo rupamu. Cah TV. Engko rupane bocah-bocah kuwi diedit ya, aja dilebokku ya. Engko ngedukke rating, Lho calanan gedene koyo ngene wetenge kok. Aja gede-gede, wong lanang wetenge gede. Lato-latone King Sut tak kandhane. Kae ajudanku diwenehi kae caloro kae. Kae siji Brimob, siji Dudo kuwi. Kula duwe asisten Dudo niku Bu. Niku Mas Pulung, niku Brimob. Brimob niku wani mati tapi ra wani luwe niku. Monggo Pak Ketua Panitia diunjuk. Alah rupamu siap. Kita boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah untuk wanita. Santai Le. Insya Allah ketemu jodohnya. Tapi sekarang banyak orang galau Pak Bupati. Sebab perasaan ini lahir tanpa aba-aba, lalu tumbuh dengan doa. Seketika mati karena kau lebih memilihnya.
Modar jeru cuk. Orang kan sering bertanya-tanya kok Gus Miftah pinter gawe kuwet. Lah aku ki gurune Didi Kempot, aku gurune Deni Caknan kok. Didi Kempot niku almarhum Pak Bupati saderenge viral. Niku ben malam minggu pae ngaji teng pondok kula. Lah saderenge viral sebulan sebelumnya niku telepon kula. Bah, mbok kula dongake to. Mbendina mong gelundang-gelundung ning studio nonton YouTube jenengan. Mbok dongake melu viral kaya jenengan. Sebulan kemudian diundang kali Pak Jokowi wayangan ting Purworejo. Bar kuwi diundang ngobrol bareng musisi, akhirnya Mas Didi Kempot viral meneh. Sampai tiba patine niku kalih kula ngajine. Mila dhek niku gadah niat pengen umroh, ndelalah urung mangkat umroh pun sedo. Mila bar niku kula umroh niku saya niat umroh badal untuk almarhum Didi Kempot. Kula podcast kali Mas Deddy Corbuzier. Waktu itu Mas Deni Caknan belum siapa-siapa. Kula takoni kali Deddy Corbuzier, Gus, menurut Gus Miftah siapa calon penggantinya Didi Kempot? Nah, kula jawab, kalau pengganti yang cepat mati setelah Didi Kempot ketua panitia. Aku ngono. Ora. Tapi kalau pengganti karirnya Didi Kempot, penerusnya Deni Caknan. Itu saya sampaikan Deni Caknan baru punya lagu satu, Kartonyono Medhot Janji. Yen aku wis wegas wis suwe mlumah kae lho. Niku alhamdulillah Pak Deni bocah-bocah niku manut lah kali kula. Mila kula niku sering gawe kuwet ya mergo bocah-bocah kula model-modele ngoten nika. Mila nyuwun sewu dongake mawon muga-muga ngawi senantiasa berprestasi. Amin. Pak Bupati panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Bupati urip dhewe. Mayan Pak Bupati. Orang undang ngaji aku orang duwe anggaran jenenge. Ya lek Bupati ra duwe anggaran ngundang Gus Miftah bayar BPJS ya ora apa-apa. Tapi saya dengan Pak Bupati ini bersahabat. Sahabat itu bukan mereka yang mendampingimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia menjauh. Rungoke Pak Dewan kuwi. Gelem ngaji pemilihan tok wan Dewan. Lho ora bahaya ta. Cuaks. Pokoknya sing jenengan pilih niku sinten sesuk? Yang setia dengan rakyat. Setuju? Jangan milih mereka yang kampanye dengan mulut yang manis. Betul? Maka kemarin saya puasa bilang apa? Berbukalah dengan yang setia bukan yang manis. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Iya. Makanya ibu-ibu ini mesti penyakitnya diabetes atau gula. Kenapa? Karena terlalu banyak makan janji manis. Kalau ketua panitia penyakitnya kencing manis. Kalau lihat yang manis pengen kencing. Iya, modar aku ya. Ini sowan ngen kula Pak Bupati ketua panitia. Gus ngaji teng Purworejo tapi nggih niku aja dipadake lek diundang karo Pak Jokowi. Alah, wis murah dinyang rupane. Ora bahaya ta. Oh, aku lak pengajian karo presiden yo salsel wal-wal calcul. Lek karo cah iki alah. Gus, kula kere tak jawab ketok rupamu kaya kotak infak aku. Ya gue mau wancine ngundang panitia pengajian lurahe minggat demo ngono wis. Ada 4 hal. Jangan sampai cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah. Apa evaluasinya? 4 hal saja. Yang pertama, Bapak Ibu, bila kamu sudah mulai suka dengan makanan, saran Gus Miftah 1, mulailah berpuasa. Enteng mawon, tak jawab, tak bahas yang enteng-enteng mawon. Kalau nafsu makanmu sudah terlalu besar, mulailah berpuasa. Aku. Pengajian nono iklane lho ya. Nah, Ibu Bapak, saya kan kemarin menyampaikan kenapa kok harus poso kalau nafsu makan kita mulai tak terkendali. Pak Bupati tahu, saya dulu berat badan saya Pak Bupati 108 kilo. Jadi kalau saya duduk di kursi ini penuh. Badan saya besar Pak, perut saya besar. Tapi gue mau gara-gara saya baca penelitian survei di rumah sakit, wong lanang lak wetenge gede manuke cilik. Nah, akhirnya saya berpuasa.
Oh. Lah mbiyen wetengku gede manuke cilik, saiki wetengku cilik berarti manuke lambene orang. Sepil mbahmu sepil. Bila kamu sudah mulai menyukai makanan terlalu berlebih, mulailah berpuasa. Orang itu kalau tidak bisa menahan hawa nafsu untuk makan, hampir bisa dipastikan dia tidak akan bisa menahan hawa nafsu yang lain. Eling-elingan saja. Kalau hanya urusan perut saja dia tidak bisa menahan, bagaimana dengan urusan di bawah perut? Ora somok pikir. Cah cilik melu-melu ora bahaya tandi mau. Iki lho iso wae cah cilik melu-melu iki lho. Kamu enggak tidur, Nak? Sini tak kasih uang sini kamu. Sini enggak tak kasih uang sini. Sini tak kasih uang. Sini naik panggung sini tak kasih uang. Seneng aku cah cilik gelem melu ngaji ini. Sini sayang. Sini jangan Pak Bupati sini sebelah sini. Neng ngarepe raine ketua panitia wae. Nyilih mikile tak takone jenenge sapa. Madhep rono kok njenggengi wong kono. Nih sini berdiri sini. Ini cah cilik. Pegang mic sayang. Dimut. Nah ini loh. Cedak ke cangkem maksudnya. Namanya siapa, Nak? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ya, Pe. Wetengmu gede men ki lho. Gemes aku. Namanya siapa? Nama kompletnya siapa? Muhammad. Loh, jenenge dhewe lali iki lho. Namamu siapa, Nak? Jenenge sapa jenenge? Wong. Wong sing ngomong munyuk ya sapa? Jenengmu sapa jenenge? Demit. Demit. Ya, yes, Demit. Muhammad Demit. Rungono. Umurmu berapa? 8 tahun. 8 tahun. Sekarang kelas berapa, sayang? 1. Kelas 1. Mosok 8 tahun kelas 1. Kamu sekolah SD di mana? Di sini? Enggak. Di mana? SD mana? Cinan. Kelas berapa? Kelas berapa? Cinan itu dari sini berapa kilo? Kamu nanya. Kamu nanya lagi gitu loh. Berapa kilo? Ada oh nggak tahu. Cita-citanya pengen jadi apa? Copet kok copet kilo aja. Pengen jadi apa? Kalau besar, pengen jadi kiai? Pengen jadi polisi, tentara? Apa? Pengen jadi Pak Bupati? Dokter. Oh, pengen jadi dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Nah, pasiennya mbokmu. Ora. Pengen jadi dokter. Kenapa pengen jadi dokter? Pengen nolong orang? Ya. Oh, pintar. Coba kamu tak tanya. Sebutkan 2 nama pahlawan, tak kasih uang 200.000. Ayo. 2 nama pahlawan. Atau gini aja. Sebutkan nama Presiden Republik Indonesia. Siapa? Pak Presiden jenenge sapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi, tepuk tangan. Pertanyaan kedua, siapakah nama Bupati Ngawi? Mudar kowe ayo kowe. Sapa Pak Bupati ini jenenge sapa? Sapa bupatimu jenenge sapa? Orang ngerti? Bupati Ngawi ora ngerti? Oh, ya Bupati Madiun sapa? Sapa Bupati Madiun? Ora. Gus Miftah. Luwe kondang Gus Miftah daripada bupati ini. Lak Lurah Tungkulrejo, rasa mau jawab, rasa kenal, rasa mau jawab. Saya 200.000. Kalau tak kasih uang untuk beli apa, Nak? Kok untuk beli slot kilo ngawur wae. Untuk beli apa? Jajan. Jajan. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi?
Ditabung. Pintar ditabung. Yang benar ditabung bukan dicelengi. Kamu tahu alasannya? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya 200.000. Kabaruan. Ya jenengmu mau sapa kok demit ki lho. Kakak. Kakak ya Salim. Oh Jaka. Salim sama Pak Bupati. Ya pintar. Lurahe ra usah wong ra urun, ra usah. Jaren lurah iki kiai ini karo aku di masalah apa to jane iki. Sabar Pak Lurah. Iki adimu to? Oh alah, pantesan mau nggake panggung wong masmu kok. Nah Bapak Ibu, ternyata apa? Puasa itu benar-benar Allah jadikan media bagi kita untuk bisa menahan hawa nafsu kita. Termasuk contoh umpamanya, kenapa kok solusinya puasa? Kalau sudah mulai mencintai makanan terlalu nafsu, berpuasalah. Coba kita lihat bagaimana Allah mendesain puasa ini untuk memanage nafsu. Soal anak muda yang belum kuat menikah. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa sudah punya kemampuan, badannya bagus, sehat, punya pekerjaan, punya gaji, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Jadilah cah lanang awake sehat, duwe pekerjaan, duwe gaji, kok ra gelem rabi, itu zalim terhadap apa? Tititnya sendiri. Segera menikah. Falyatazawwaj, segeralah menikah. Kenapa harus menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Mohon maaf terusannya. Fa ilam yastati, kalau kamu nggak bisa menikah karena belum punya gaji, nggak punya rezeki, awake mungkin nggak sehat, atau apa alasannya belum mampu untuk menikah, falai bisaum, hendaknya dia berpuasa. Kenapa solusinya berpuasa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu bisa menahan pandangan, menahan nafsu, kemaluan. Makanya Pak Bupati muncul hubud dunia, rasa cinta kepada dunianya kok kenceng, mulai pengen neko-neko, berpuasalah. Podo Pak Lurah. Kok mulai nafsu dunia kita mulai menggelora, memberontak, segera berpuasa. Maka saya itu mohon maaf kalau ngaji di lokalisasi, saya selalu cari momentum pas saya berpuasa kalau ngajinya sore hari. Karena sadar diri, kayak jomblo-jomblo harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Solusinya poso. Wong wedok umpamane tuntutan kepada suami kok terlalu besar. Falaiki bisaum, ndang poso. Falaiha bisaum. Wong wedok senengane ngamuan, segera puasa. Bu, saya itu bersyukur utara rumah saya itu kuburan. Jadilah otak kula mulai bunek macem-macem, langsung saya naik ke lantai 2, saya lihat ke utara rumah saya kuburan. Seolah-olah saya diingatkan, Miftah, kamu nggak usah neko-neko. Sebanyak apapun harta yang kamu kumpulkan, seterkenal apa dan seviral apa hari ini yang kamu dapatkan, tuh tempat kembalimu. Jadi hatiku wayem li. Fa innaha tudzakirul maut niku napa? Orang yang melihat kuburan bisa mengingatkan kematian. Wa tuzahidu fid dunya, membuat kita tidak cinta dengan dunia. Maka ibu-ibu kalau dinafkahi sama suami kok hatinya nggak menerima karena cuma sedikit, langsung ziarah kubur. Datang ke kuburan. Mulai langsung, ya mas, piro-piro cukup. Jenengan nafkahi kula 100.000 cukup, gitu kok apa? Kalender. Iso disawang setahun. Nafkahi 200.000 cukup, gitu kok apa? Uyah. Ben mangan lawe ngemot, uyah. Santai mawon. Kok mulai bergejolak, aku seneng karo bojone tanggaku. Hati-hati, ndang marane kuburan. Modar kowe, ayo kowe. Mulai ngelayani bojone ikhlas, tapi kula kesel Gus, kesel prasmanan. Lah kowe njaluk bojomu kok jawab kesel, jawaban yu prasmanan mawon. Pripun niku mang buka dhewe tutup dhewe.
Dadi ra bakal nesu karo bojo, Pak. Orang duwe duit, bojone merengut wis mulai nyanyi. Ora duwe duit, sirahe ngeluh, bojone cerewet, cangkem mecucu. Ini biasanya mbok-mbok ning kono, lak ning kene insyaallah. Ada. Kula ketenan Pak Bupati, lak ati kula mulai gojag-gajeg nika. Yang saya tuju itu kuburan. Pak Lurah tenan Pak Lurah. Lak atimu mulai kepikir, wah, iki ana dana desa iso tak manfaatke. Moro ning kuburan Pak Lurah. Wis langsung ilang nafsu ki Pak Lurah. Gandeng karo kuburan. Tak dongake cepet Pak Lurah, ngono lho. Cepet nafsu wine hilang ngono lho. Maka berpuasa ngempet, karena puasa itu adalah al-imsak. Dene sekarang banyak pejabat yang korupsi. Kenapa? Karena nggak bisa imsak, nggak iso ngempet. Ini bojo-bojone pejabat saya ingatkan, bojone Pak Bupati, bojone Pak Lurah, bojone Pak DPR. Kadang-kadang apa? Suaminya sudah bijak, istrinya malah pamer di medsos. Duwe tas mahal, difoto, posting. Akhirnya sekarang pusing, rame-rame mematikan media sosial. Mergo disorot sama netizen, akhirnya dipanggil KPK satu-satu. Mau diaroh. Bupati ki kudu sugih. Tujuannya apa? Untuk lebih banyak meringankan beban rakyat. Betul? Bukan untuk dipamerkan di media sosial. Makanya guys, ada tawaran Gus jadi menteri. Enggak. Saya khawatir saya tidak bisa amanah dengan jabatan. Saya ditelepon sama orang Lampung, Gus, walaupun Gus entah tinggal di Jogja, kan lahirnya di Lampung. Pulang ke Lampung Gus, saya biayai nyalon gubernur Lampung. Sekarang Lampung lagi dihajar habis-habisan gara-gara jalannya rusak. Itulah bedanya pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru, mohon maaf, ada lubang dihindari. Kalau pengantin baru ada lubang, karena saya tahu Pak Bupati, saya tahu kapasitas saya. Kalau seandainya aku nyalon gubernur Jawa Timur, sing seneng apa? Wong Ngawi, cah iki. Lah ngundang ra perlu ngamplopi. Saya nggak mau. Ada capres telepon saya, Gus, tolong saya dibantu. Nanti kalau saya jadi presiden, saya minta Gus membantu saya jadi menteri agama. Waduh, aku batin. Aku tadi menteri agama, pengajian diundang Tungkul Rejo. Malah mong tombok aku. Wis menteri gajine titik. Loh, awakmu kok aja nyawang Pak Bupati kepenak. Jujur-jujuran supaya rakyat tahu Pak Bupati gajinya berapa. Supaya rakyat rakakan jeluk proposal apa. Tak ewangi Pak Bupati. 6 juta. 6 juta. Itulah alasan kenapa sampai hari ini Pak Bupati tidak pernah ngundang saya. 6 juta tak kandani. Paling pon duit tunjangan 20-30 juta. Sebulan berarti Pak Bupati ada income 36 juta. Beban sosialnya tinggi. Mangkat ning pengajian, orang ninggali panitia yo ora pantes. Padahal ben bengi ana undangan pengajian. Nggih mboten Pak Bupati? Jawab, "Oh, tenan." Ketemu kiai, ora salam tempel ya ora pantes. Loh, aku ora usah salam tempel ya, aku duwe duit dhewe santai wae Pak Bupati. Iki duitku, ora duit salam tempelnya Pak Bupati. Kowe njaluk nyong nggih jimat. Alhamdulillah. Iki pejabatnya kabeh tak kayak duit nggih jimat. Kuwi DPR rasa korupsi nggih jimat. Nah, betul. Pak Bupati sing selamat sampai akhir jabatan nggih jimat, nggih jimat. Calon anggota DPR nggih jimat. Ti. Nggih jimat. Bocah hadroh sing ikhlas wae. Saya takon,
Kowe pilih syafaat Nabi apa duit? Modar kowe ayo. Jauh, gempon manut. Kamu minta? Miskin. Aku kini nyelamat sama pejabatmu gitu loh. Ini tenan duitnya disimpan niat ngejimat, rasa neko-neko. Aku kini ngaji amplopnya jelas. Wis nyawa bocah hadrong kita ku pecel telu nyawa 300 nyawa bener. Aku ingin ngaji ana bocah hadroh tak kayak duit 300 mulai setruk. Ora. Lho, jenengan niku lawang sinawang to. Rumangsane dadi bupati niku enteng. Walah abot. Anggarane rate oke. Masyarakatnya banyak, apalagi kalau sudah mulai banyak jalan berlubang. Wis mumet bupati ini tak kandhani. Neng Ngawi dalannya kada berlubang napa mboten? Ya sabar. Itulah bedanya Jakarta sama Ngawi. Ngawi banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Ya sabar, anggarannya pas-pasan. Apa lurah ki gajine oke? Paling 4 juta. Ora ana malan. Iya, ora ana. Lho, nganti ra duwe duit. Sampai pengajiane nganggo seragam banser tak kandhani. Mergo ora duwe duit kita kandhani. Pokoknya kalau nafsu dunianya mulai tumbuh dan besar, berpuasalah. Mengeling-eling, Bu. Kalau kita mulai susah untuk menjadi orang baik, seneng mangan, ndang poso. Kemudian yang kedua, bila kamu suka tidur, mulailah bangun dengan tahajud. Lah nafsu turumu mulai gede, tangio tahajud. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatal lak. Kok saiki nafsu turuku gede ya? Itu sindiran Allah supaya kita bangun di malam hari untuk melaksanakan qiyamul lail. Ora kaya ketua panitiane bengi tangi ora tahajud malah mau nunut nguyuh tok. Al-Isra ayat pelore 791.000 ya pinter iki ana. Nah, kono wae nyatak edit. Ya, ngale. Pinter ngerti Al-Isra 791. Ya. Bapak matamu Gus, Bapak. Kayak Pak Bupati. Lah wong sakmene kabeh jimat, kira jenenge jimat ini ngerumat jenenge iki, ngeramut. Ngerampok. Menungso niku lak sing paling dituruti nafsunya apa? 1 makan, 2 tidur. Kalau orang hidup yang dituruti hanya nafsu makan dan nafsu tidurnya, berarti rono bedane karo wedhus. Mila nyuwun sewu. Sehebat-hebatnya wedhus enggak bakal bisa mengalahkan hebatnya ular. Soalnya nopo? Ular itu bisa sakti karena dia berpuasa. Mila jenengan pirsani, Allah memberikan senjata yang ampuh kepada ular namanya bisa. Bahasa ngawine nopo? Upas. Kenapa? Mergo ula niku nyuwun sewu, makan sekali bisa puasa 1 bulan. Keimangan pisan wareg sebulan dia bertapa. Maka Allah menganugerahkan senjata yang hebat kepada ular namanya bisa. Kita itu kalau mau berpuasa, Pak, mulutnya sakti. Itu yang dimaksud dengan dakwatus shaim mustajabun. Doanya orang berpuasa itu mustajabah. Mila mbah kula niku sakti. Lak kula sakniki ditakdir ngoten niku mboten kula sing hebat karena mbah saya sakti. Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Besok haul tanggal 4 saya ngaji bersama Habib Lutfi Pekalongan. Mbah Muhammad Besari itu tiap hari puasa. Mila duwe putu nomor 9 kaya kula. Mbah kula niku sugih ra umum biyen. Tapi mbah saya itu kaya 7 turunan.
persoalannya saya keturunan nomor 9. Kere ra ndek apa-apa kok Bupati mbiyen. Coba bayangke kula sakniki Pak Bupati kula niku rabi ya lah modal katok siji, baju siji. Niku mon kula mboten sempakan. Ora kuat aku tuku sempak. Mila awakmu sing kere-kere ndang rabi oleh. Percaya nikah itu akan membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bahagia. Kalau belum bisa mengalahkan nafsu tidur, nafsu makan, Bu, orang bakal kita jadi orang hebat. Tanya sama ajudan yang ikut saya ngaji itu. Mungkin tidur saya itu sehari semalam cuma 2 jam. Di mobil aku gue sopir, ajudan polisi, wes asisten santri. Kudune lak sing turu aku wong sing kesel aku. Sing micek bocah-bocah kuwi. Dadi pengawalku malah ngorok. Aku batin piye to ki? Sing dikawal sapa? Sing ngawal sapa? Sing kesel sapa? Sing turu sapa? Saya tuh kalau pengajian Pak Bupati nggak pernah transit karena saya menghindari dan mengurangi makan. Lah sing melu aku mangan. Aku ngaji supirku nguntal mie ayam. Asistenku transit, wes mangan. Kula niku menghindari. Kula sedina ngaji 4-5 kali tetep poso. Senajan to lemes. Karena betul Bu, saya tuh pengen mematikan nafsu-nafsu yang berlebih. Kalau hanya persoalan mulut saya nggak bisa menghindari, bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doa saya? Padahal bagi Allah, orang berpuasa itu mohon maaf, pahalanya langsung diberi oleh Allah. Jadi permintaannya langsung dikasih oleh Allah. Maka saya bilang apa? Kamu berpuasa, yang diminta oleh Allah itu cukup mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kayak Pak Bupati umpamanya nyalon nopo. Yang diminta oleh Allah cuma 1, angkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan.